Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudhunya batal. Wudhunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla illa billah amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang rasanya dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif, pada segmen Bekal Muslim, Fikih Muamalah, dan Kontemporer lainnya, bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin MA, yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda semua untuk mendengarkan nasihat dari Ustadz serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hayakallah. Jember gerimis ini. Iya, Masya Allah Ustadz. Hujan terus kemarin juga. Alhamdulillah. Kita harus syukur atas nikmat Allah SWT. Hayakumullah Ustadz. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu beberapa radio yang turut pula merilai acara kita pada kali ini, di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan telepon kami di 0821 706087 atau dapat menelpon nomor satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa Fatwa TV, seperti biasa dalam mengawali program kita pada kali ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat sebagai pembuka dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kepadanya kami persilahkan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sebagai manusia, seringkali kita berada pada satu kondisi di mana kita girang, senang, bahkan bangga dengan keberhasilan yang kita dapat. Kenikmatan yang kita peroleh, terlebih bila keberhasilan itu mungkin boleh dikata hanya kita yang mendapatkan, atau hanya sedikit yang bisa mewujudkannya. Kita merasa hebat. Kita merasa jagoan. Kita merasa memiliki kelebihan dibanding banyak orang. Lebih parah lagi, kita merasa semua itu adalah karena kita. Saya usaha, saya punya kecerdasan, keuletan, pengalaman, kemauan yang kuat, tekad. Akhirnya kita terjebak pada praktek-praktek membusungkan dada tanpa kita sadari. Kita lupa bahwa siapapun diri kita, kita itu lemah, tidak berdaya. Siapapun dari kita sejatinya tidak punya kuasa untuk mewujudkan, menggapai apapun cita-cita yang kita inginkan, kemauan yang kita inginkan. Karena Allah telah menetapkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Silakan lihat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sedikit saja gangguan pada rambut kita, kaki kita, kulit kita, saat itu kita akan merasakan betapa lemahnya manusia. Apalagi sampai gangguan pada indera dan organ tubuh kita. Kita saat itu betul-betul menyadari bahwa betapa lemahnya kita. Namun ketika kita lupa akan berbagai dimensi keterbatasan kelemahan itu, seringkali kita terjebak dalam euforia keberhasilan, euforia kenikmatan, sehingga kita berkata seperti perkataan orang-orang sejak zaman dahulu kala di zaman
Fir'aun, Qarun, ketika ia membosongkan dada yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi, kekayaan ini aku dapat dari kehebatanku, keulutanku. Namun di saat kita berada di posisi sebaliknya, kita sedang dirundung oleh masalah, ditimpa oleh derita cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita saat itu merasa berputus asa, seakan kehilangan arah, seakan tidak lagi punya genggaman atau tempat bersandar. Sehingga banyak dari kita akan berkata, celakalah saya, binasalah saya, habisilah riwayat saya, dan seterusnya. Kenapa itu semua terjadi? Pernahkah Anda merasakan kondisi yang sejenis? Sehingga seakan kita tidak lagi punya arah, tidak lagi punya tempat untuk mengadu, berlindung, dan memohon solusi. Itu semua gambaran betapa lemahnya kita. Betapa kuatnya hawa nafsu dan kebodohan yang telah menyelimuti diri kita. Akhwatul iman pemirsa Fatwa TV, andai kita senantiasa ingat wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Kenikmatan, keberhasilan apapun yang engkau dapat itu seutuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apapun musibah, kegagalan, problematika hidup yang menimpa kita, sejatinya itu adalah akibat dari dosa kita sendiri. Itu adalah dampak dari secuil, sedikit dari dosa-dosa kita. Allah telah tegaskan dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah menampak nyata kerusakan, kekacauan di langit, di daratan dan di lautan. Semua itu adalah dampak dari ulah tangan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar mereka menyadari, merasakan sebagian dari ulah tangan mereka sendiri. Allah juga telah menegaskan wa ya'fu an katsir. Andai walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka lahum min dabah. Andai Allah itu membalas setiap dosa manusia, menghukumi manusia atas setiap kesalahan, kekhilafan yang dia lakukan, niscaya tidak lagi tersisa di muka bumi ini min dabah. Satu manusia pun tidak lagi tersisa. Tetapi Allah wa ya'fu an katsir, Allah itu maafkan banyak dari dosa manusia. Allah hanya menimpakan sebagian dari ulah tangan kita sendiri. Sehingga tidak perlu kita berputus asa. Kita harus tetap optimis bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa untuk merubah segala sesuatunya, dengan syarat kita pun merubah diri kita. Kita pun menyadari kelemahan kita dan kemudian menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kita ikrarkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena itu salah satu kanzun min kunuzil jannah, simpanan surga yang sepatutnya sejak dini kita simpan, kita inventaris adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali atas daya dan kekuatan yang Allah karuniakan kepada kita. Karenanya marilah kita berintrospeksi diri bahwa apapun yang kita miliki, kepandaian, keberhasilan, kenikmatan, semua itu karena Allah yang harus kita syukuri. Dan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan apapun masalah yang ada dalam hidup kita, itu semuanya adalah akibat dari dosa-dosa kita yang harus kita hadapi dengan lapang dada, dengan bersabar, dan dengan pertobatan kepada Allah yang sungguh-sungguh. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang idza u'tiya syakar, kalau diberi karunia kenikmatan bersyukur, wa idza btuliya sabar, dan bila diuji bersabar, wa idza adnaba istighfar, dan kalau sadar telah berbuat dosa kita ringan tangan untuk kemudian beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa didengarkan oleh para pemirsa Fatwa TV di luar sana. Baik para pemirsa Fatwa TV, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz
dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor telepon satelit kami di 0331 544 6087. Baik Ustadz, telah tersambung bersama kami Ibu Hamba Allah di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ya, Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya. Saya ada dana, Ustaz. Bekas dulu saya masih kerja di bank konvensional dan saya sudah keluar dari tahun 2009. Tapi uang itu saya simpan dulu untuk keperluan untuk memperbaiki rumah, pingin umroh juga, Ustaz. Ya. Boleh nggak uang itu dipakai, Ustaz? Karena Baik. kecampur dengan uang lain. Baik. Ya, makasih banyak, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu di Tangerang ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Tawwabun Rahim, yang Maha pemberi taubat dan penyayang. Allah itu Ghafurun Rahim. Allah itu Maha penghapus dan juga penyayang. Dan bila hambanya telah bertaubat dari dosa dengan membuktikan bersungguh-sungguh meninggalkan perbuatan dosa, bertekad tidak mengulanginya dan terus-menerus memohon ampunan kepadanya, Allah akan menerima taubatnya. Termasuk dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Nah, pekerjaan yang haram itu secara global ada dua model. Model pertama adalah pekerjaan haram yang menzalimi sesama hamba. Merampok, menipu, mencuri, memanipulasi, dan sejenisnya. Maka pertobatannya harus mengembalikan hak sesama manusia. Tidak akan sempurna tobat kita selama hak itu masih kita miliki, masih kita simpan, harus kita kembalikan kepada sesama manusia. Adapun dosa-dosa yang itu karena kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya idealnya seorang muslim tidak bekerja di tempat-tempat yang tidak halal. Namun bila itu telah menjadi bagian dari masa lalu dan kita telah bertobat, bertekad untuk tidak mengulang, dan kita berusaha membenahi diri kita dengan amal soleh, memperbanyak istighfar, maka apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tidak harus kemudian kita menghapus semua jejak yang pernah terjadi di masa lalu. Karena kita pun ingat, kita pun harus kembali menengok ke belakang di kehidupan para sahabat dahulu. Di kehidupan para sahabat dulu, dari mereka juga banyak yang semasa belum masuk Islam berbuat dosa. Ada yang berjual beli barang haram, menipu, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Namun ketika mereka telah masuk Islam, Allah tidak perintahkan mereka untuk berlepas diri dari harta yang telah mereka miliki semasa mereka kafir. Padahal orang-orang kafir itu banyak dari mereka yang mengetahui, sudah tahu tentang hukum Islam, sudah didakwahi, namun dengan sengaja tidak mau menerimanya karena faktor hawa nafsu, fanatisme, dan lain sebagainya. Maka apa yang sudah didapat di masa jahiliyah tidak diperintahkan untuk dibuang atau disalurkan kepada yang lain. Maka menurut Imam Ibnu Taimiyah, kondisi yang serupa juga terjadi pada orang muslim yang sudah masuk Islam, beragama Islam bahkan sejak lahir. Namun karena kebodohan, karena keengganan untuk belajar, ketidakpedulian dengan hukum Allah, menjadikan sebagian kita melanggar larangan ataupun meninggalkan perintah. Maka ketika Allah telah membukakan pintu hidayah, menjadikan kita akhirnya sadar, mengakui kesalahan, dan kemudian berhenti, bersungguh-sungguh untuk berbenah diri, menutup masa lalu dan membuka lembaran baru dengan yang lebih baik, beristighfar, bertobat, dan kemudian meninggalkan perbuatan yang haram, menggantinya dengan pekerjaan profesi yang halal. Maka dalam kondisi macam ini, kita tidak berkewajiban untuk mengembalikan atau untuk mensedekahkan, mendermakan apa yang sudah kita dapat, kecuali
bila kita tahu dari yang kita dapat itu tuh ada hak sesama manusia yang harus ditunaikan, harus dikembalikan, maka itu harus dikembalikan. Ya, tapi kalau itu hanya sekedar kita pernah bekerja di lembaga keuangan ribawi, maka semoga Allah SWT menerima taubat ibu dan ibu boleh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang halal dengan tetap menyadari, mengakui kesalahan masa lalu, berusaha untuk berbuat lebih baik hari ini, dan kemudian menyesali apa yang sudah pernah dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ustaz, semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Tangerang. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami ibu hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, Ya, saya kan silakan, Ibu. ini seorang pendidik ya, Ya. seorang pendidik di SD. Nah, saya tuh ya semua guru itu suka dapat uang tiap bulan itu dari sekolah 100.000. Itu dimana kalau bos cair. Nah, terus ya oleh saya tuh istilahnya diterima aja gitu. Nah, apakah itu haram atau tidak? Baik, Gitu. itu Kalau dari dulu dana emang bos ada, Ibu ya. Ya, maaf ya Pak. Kalau dulu kan ada katanya untuk makan minum untuk guru-guru. Ini emang tidak ada istilah di sekolahnya tuh tidak istilahnya ada makanan atau misalnya tidak minuman. Misalnya minum itu bawa sendiri gitu. Nah, jadi sekarang tuh dikasih 100.000. Nah, itu haram atau tidak? Baik Ibu. Terus ini Pak, satu lagi maaf. Kita batasi Ada satu teman pertanyaan saya. ibu. Oh, Oke. ya udah ya. Ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ibu di Jawa Barat ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam pengalokasian dana BOS, pemerintah itu sudah memiliki aturan main, ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah ataupun komite sekolah ataupun yayasan yang mengelola sekolah tersebut. Seharusnya aturan-aturan itulah yang harus kita jadikan referensi, acuan untuk pengalokasian dana BOS tersebut. Sebatas yang saya pernah baca, yang pernah saya dengar dari alokasi dana BOS, memang ada sebagian dari dana BOS tersebut yang boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan SDM, hari ini guru dan lain sebagainya. Maka kalau itu kemudian dimanfaatkan, dialokasikan dalam bentuk penyediaan makan siang atau makan minum waktu istirahat, atau yang kemudian alokasinya diserahkan kepada masing-masing, yang penting masing-masing diberi alokasi misalnya 100.000 untuk sebagai ganti makan siang, yang kemudian untuk pengadaannya masing-masing membawa dari rumahnya sendiri, maka insya Allah tidak masalah. Kalau itu memang betul seperti yang saya pahami ya. Tapi kalau memang tidak, seharusnya sekolah itu bersikap transparan dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, sehingga sesuai dengan tujuan dan maksud diadakannya dana BOS. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu di Jawa Barat. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Bapak Raffi di Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, Ustadz, mau tanya Ustadz seputar cara menggunakan waktu. Ya. Jadi gini Ustadz, saya kan pernah dengar kajian mengenai Sirah Nabawiyah gitu ya, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dan saya mencermati bahwa beliau itu kan manusia, punya waktu yang sama dengan kita, 24 jam gitu. Akan tapi beliau semasa hidup banyak menjalani peran yang nggak cuma satu gitu. Jadi panglima perang, jadi suami, jadi nabi, jadi rasul, jadi ayah gitu. Nah, yang mau saya tanyakan Ustaz, ada nggak panduan dalam Islam bagaimana cara memanfaatkan waktu yang 24 jam ini supaya kehidupan kita itu terukur gitu, dan juga jadi seimbang antara jadi ayah, jadi suami, kemudian juga bisa gitu ya mengisi waktu dengan baca Quran, sholat dan lain sebagainya gitu. Itu aja Ustadz. Baik.
Jazakallah khair. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Bapak Rafli ya di Bogor atas kebersamannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Banyak dalam Al-Quran dan juga hadis yang menggambarkan bagaimana dan betapa pentingnya manajemen waktu. Allah SWT misalnya berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh demi waktu asar. Allah SWT bersumpah dengan waktu asar yang sering kali waktu asar itu dilalaikan, diabaikan oleh banyak orang. Banyak dari kita ketika waktu asar apa yang dilakukan? Bersantai, ya ngopi, ngeteh. Lalu apa? Ya sambil nonton, sambil cengkrama yang mungkin kurang banyak manfaat atau bermain-main. Ya. Demikian pula Allah SWT bersumpah wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam ya. Yang itu tentu adalah juga menggambarkan betapa pentingnya waktu. Allah SWT berfirman, fa idza faraghta fansab, kalau engkau telah selesai dari satu pekerjaan, segera bangkit dan tunaikan pekerjaan yang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, ightanim khamsan qabla khamsin, optimalkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Salah satunya adalah hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kau mati. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum engkau datang waktu sibuk. Dan sehataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang penyakitmu. Masih banyak lagi waktu-waktu yang hadis-hadis yang menggambarkan betapa pentingnya manajemen waktu. Namun tentu banyak hal yang menjadi pondasi dalam manajemen waktu. Yang pertama adalah skala prioritas, baik secara tinjauan agama ataupun duniawi. Tunaikanlah, prioritaskanlah amalan-amalan yang itu merupakan amalan yang wajib, yang harus ditunaikan. Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang sekunder bahkan tersier dan mengabaikan yang primer, yang wajib. Dengan dalih apa? Ya kita akan bersenang-senang. Kita ingin rehat, kita ingin hidup santai, tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, itu alasan yang betul namun kurang tepat seringkali. Kenapa? Karena ketahuilah kebahagiaan terbesar yang bisa Anda dapatkan adalah ketika Anda itu berhasil menjalankan tugas, terlepas dari tanggung jawab, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan terbesar yang mungkin bisa kita dapatkan adalah ketika kita menjalankan kewajiban baik secara syariat ataupun secara agak dunia. Ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, maka pahala sholat 5 waktu itu jauh lebih besar dibanding pahala ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita menjalankan pekerjaan yang wajib dalam urusan duniawi, maka kebahagiaan yang kita dapat ketika kita berhasil menjalankan, menyelesaikan tugas, misalnya membayar hutang, menafkahi anak dan istri, menyantuni karib kerabat, maka seharusnya seorang muslim mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa dari keberhasilan menunaikan kewajiban ini dibanding kebahagiaan yang dia dapat ketika berwisata, berjalan-jalan, kuliner dan yang sejenis. Seringkali kita menganggap bahwa kebahagiaan itu ketika kita bisa traveling, kita bisa keluar rumah, makan, berwisata, dan berhiburan yang lainnya. Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Kemudian di antara strategi agar kita bisa memanage waktu kita, bahwa setiap muslim itu harus punya prinsip, punya pedoman, punya pendirian. Waktu kita adalah milik kita. Sehingga kita lah yang harus memanagenya. Sedangkan kalau kita sudah mulai hanyut dengan teman, apa kata teman, apa kata usulan teman kita ikuti, kemana mereka berbuat kita ikuti, dengan dalih kita kan makhluk sosial, kita juga harus berinteraksi, kita ingin bahagia dengan teman. Inilah awal dari kekalahan, kegagalan kita memanage waktu. Ketika waktu kita diserahkan kepada orang lain dengan cara apa? Apa kata teman? Saya akan mengikuti teman. Berarti kita tidak punya orientasi dalam hidup.
Kita tidak punya arah dalam hidup. Arah hidup kita ada di tangan orang lain. Di antara strategi agar kita bisa memanage waktu adalah ketika kita bisa mengendalikan, bisa mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas yang telah kita rumuskan, kita tetapkan. Kalau kita tidak berani dengan segala resiko yang akan terjadi dengan keputusan tersebut. Loh, kalau nanti saya banyak berzikir, membaca Al-Quran, menghafal Quran, saya kehilangan teman, saya tidak bisa ikut update tentang berita bola, tentang berita berbagai macam hal yang ada di media, saya jadi kuper, kurang pergaulan, ketika ketemu dengan teman nanti banyak hal yang tidak saya tahu, berarti kita tidak punya prinsip, kita tidak punya skala prioritas dalam hidup. Kita harus siap mengambil resiko. Ya, dengan skala risiko, selama resiko itu masih bisa saya pikul, saya akan jalankan prinsip hidup ini. Saya akan sholat sunnah, saya akan puasa, saya akan berzikir, saya akan ini dan itu. Karena itu yang menurut saya lebih banyak bermanfaat dibanding yang lain. Itu yang paling potensial mengantarkan saya ke surga dibanding yang lain. Itu yang paling potensial menjadikan saya sukses dibanding yang lain. Kita harus punya nyali, punya keberanian untuk memikul resiko. Toh selama resiko itu juga tidak membahayakan kita kok. Paling hanya sekedar kehilangan teman atau mungkin hubungan dengan teman kurang lagi begitu akrab seperti dulu yang runtang-runtung setiap pagi, siang, sore, malam. Ya. Tapi selama itu adalah yang terbaik, maka kita harus berani resiko itu. Kalaupun itu kemudian dicibir, kemana lagi kamu sekarang, tidak pernah kelihatan lagi, kuper dan lain sebagainya, sombonglah, ya kita harus siap dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena ridhon nas ghayatun la tudrak. Apresiasi, kepuasan, kesenangan semua orang itu tidak mungkin bisa kita dapat. Setiap keputusan kita itu akan ada orang-orang yang mengkritisi dan tidak setuju dengan keputusan kita. Kemudian hal terakhir yang tidak kalah penting dari semua upaya di atas dalam memanage kehidupan kita adalah meminta taufik kepada Allah SWT. Selamilah firman Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, ke jalan yang paling benar, jalan yang paling cepat mengantarkan saya ke dalam surga. Sehingga keberhasilan kita dalam memanage waktu, memanage kegiatan, itu betul-betul sangat bergantung dengan pertolongan dan taufik dari Allah SWT. Ketika Allah SWT memberikan taufik kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, niscaya Allah akan tunjukkan kepada kita aktivitas apa saja yang paling bermanfaat untuk hidup kita, yang paling berguna untuk agama kita, untuk dunia kita, dan bagaimana kita mengoptimalkan umur yang pendek, waktu yang singkat untuk mendapatkan keuntungan yang besar dunia ataupun akhirat. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Raffi di Bogor. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Yanti di Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Ibu Yanti, silakan. Ya. Mau tanya Pak Ustadz? Ya. Bila kita mengaji, bila mim bertemu dengan nun, sebaiknya dibaca jelas ataupun dibaca dengung. Ya. Saya ingin minta contohnya, dan apabila kita salah mengaji, apakah kita berdosa? Baik Ibu. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa azabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu Yanti di Jambi ya. Iya. Keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika mim sukun ketemu dengan nun atau sebaliknya nun sukun ketemu dengan mim, itu dua-duanya dibaca dengan jelas ya. Dibaca dengan jelas. Tidak mendengung, karena itu bukan huruf maaf, ketika mim sukun ketemu dengan nun itu dibaca dengan jelas. Sedangkan ketika nun sukun ketemu dengan mim itu dibaca dengan
memasukkan huruf nun kepada huruf mim sehingga akan dibacanya mimma, min dan ma. Atur nin sukun, min dan ma, sehingga huruf nunnya masuk ke dalam huruf mim, ya, mimma. Itu asalnya adalah min dan ma. Ya. Adapun ketika mim sukun ketemu dengan nun maka dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas, mim bukan min, ya, tetap dibaca mim dengan tegas, ya. Allah taala alam, dan di Al-Qur'an sudah banyak itu. Karena itu saya sarankan kepada Ibu Yanti, di hari ini sudah banyak di YouTube atau di grup-grup WA dan yang lainnya kajian-kajian tajwid, tahsin dan lain sebagainya, sehingga Ibu Yanti bisa mengikuti pembelajaran tajwid, tahsin secara online tanpa harus menyita waktu ataupun aktivitas Ibu Yanti. Allah taala alam. Jazakumullah khairan. Ustaz. Baik, Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu hamba Allah di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Bismillah. Ana izin bertanya, Ustaz. Ana punya qadarullah ta'ala, ana sedang ada masalah dalam rumah tangga. Ana sudah 16 tahun menikah. Selama perjalanan 16 tahun itu banyak ujian yang Allah hadapi. Yakni suami itu suka menggunakan riba, Ustaz. Namun hamba bersabar, ana bersabar, ana terus berusaha berdoa sampai di titik 3 bulan kemarin suami mentalak ana karena ya itu nggak ketemu jalan keluarnya, terus-terusan seperti itu. Dia mentalak terjeda 2 kali, Ustaz. Terjeda 5 menit. Talak pertama, lalu terjeda 5 menit. Terus sebelum dari 16 tahun itu sebelumnya juga sudah pernah memang, tapi bahasanya ya pisah, bahasanya ya nanti saya pulangin kamu ke rumah ibu kamu, seperti itu. Yang ingin anak tanyakan, apakah talak yang diberikan suami itu selama 16 tahun ini yang mungkin lebih dari 3 kali itu termasuk talak yang masih bisa rujuk atau tidak? Baik. Lalu tapi suami beranggapan dia tidak mengetahui hukum-hukum tersebut sebelum sampai yang 2 talak tersebut diucapkan berturut itu, dia tidak tahu katanya 3 talak itu gitu. Baik. Seperti itu, Ustaz. Lalu apakah ana berdosa, Ustaz, jika ana meminta kepada Allah dikuatkan hati lalu ana merasa mantap padahal ana yang ditalak gitu. Apakah ana zalim kepada anak-anak ana, Ustaz, kalau ana condong pada hati ana gitu. Untuk tidak rujuk gitu. Iya, untuk tidak rujuk. Tapi ya yang ana tahu kan sedikit yang ana pelajari saat dia talak itu, ana pelajari 3 kali itu sudah tidak bisa rujuk ya, Ustaz. Afwan. Tapi ana juga makanya ana ingin minta penjelasan dari Ustaz. Apakah bisa rujuk keadaan rumah tangga ana ini? Dan itu masalahnya hanya itu saja. Beliau selalu riba gitu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Sebelumnya ana mohon maaf. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu di Tangerang ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik, hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, yaitu kasus riba, bahwa dosa riba dalam kasus hal ini, kalau memang itu betul-betul riba, karena saya tidak tahu apa yang dilakukan, mungkin meminjamkan dengan berbunga atau meminjam dengan bunga ya. Intinya dua-duanya tetap riba dan haram. Tetapi ketika meminjam, kita berutang ke bank, berutang kepada rentenir, kemudian 1 juta dibayar 1.100.000 atau lebih, maka sebetulnya yang kita makan tuh halal 100%. Ketika kita berstatus sebagai nasabah yang berhutang. Kenapa? Kita tidak makan riba. Yang memakan riba adalah yang rentenirnya, yang mengutangkan 1 juta kembali 1.100.000. Adapun uang 1 juta yang kita pinjam
kita hutang, kemudian kita akan mengembalikan 1.100.000, maka 1.000.000 yang kita makan itu betul-betul hak kita 100%. Karena pada waktunya ketika jatuh tempo kita bayar. Walaupun akhirnya melebihkan. Itu yang dosa, memang dua belah pihak berdosa. Tetapi dosa nasabah dalam hal ini yang berhutang itu dosa tolong menolong. Bukan dosa memakan riba. Yang memakan riba adalah rentenirnya. Dan saya tidak tahu apakah kasus suami ibu itu seperti ini, berhutang ke bank, berhutang lagi ke bank, berhutang lagi ke bank, atau justru sebaliknya suami ibu yang menghutangkan dan kemudian memungut tambahan itu sehingga betul-betul yang dia dapat adalah harta riba. Semula hartanya 1 juta menjadi 1.100.000, semula hartanya 10 juta menjadi 12 juta, sehingga yang tambahannya itu yang dimakan dan dinafkahkan. Ya. Kalau ini yang terjadi, kondisi kedua berarti memang suami telah memakan harta riba, mendapatkan harta riba, yaitu hartanya bertambah dengan cara dibungakan. Tapi kalau yang terjadi untuk kerjanya, untuk modal usahanya, dia berutang ke bank, akhirnya terlilit utang, gali lubang, tutup lubang, maka sejatinya suami ibu tidak makan harta riba. Walaupun berdosa karena telah menjadi partnernya riba. Kenapa? Karena tidak ada pertambahan pada harta suami ibu. Justru yang terjadi harta suami ibu berkurang. Karena berutang 10 juta kembali 12 juta atau 15 juta. Sehingga kalau kemudian dari hasil utang itu menafkahkan kepada keluarga, maka sebetulnya nafkah itu semuanya halal. Hanya saja suami ibu telah menjadi partner rentenir. Sehingga terjadilah praktek riba. Karena yang satu menjadi pelaku, satu menjadi korban. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika suami berkata mengancam, saya akan ceraikan, saya akan kembalikan, maka ini belum menjadi cerai. Karena itu hanya ancaman. Ataupun mengatakan, besok saya akan urus perceraian kita. Ya, itu belum tegas itu sebagai perceraian. Beliau hanya ngurus. Tapi tidak mengatakan saya akan ceraikan, saya ceraikan. Tidak. Sehingga ini belum lugas sebagai bentuk perceraian. Namun karena saya juga laki-laki tidak tahu secara persis seperti apa redaksi perkataan suami, maka saya tidak bisa memutuskan, memberikan jawaban yang tegas karena tadi hanya mengancam saya akan pulangkan, saya akan kembalikan, kita akan putus saja. Kalau memang redaksinya semakna ini, maka itu hanya sekedar ancaman dan belum jatuh talak. Kemudian perceraian yang betul-betul sudah diucapkan, saya ceraikan kamu. Setelah 5 menit diucapkan lagi, saya ceraikan kamu. Maka ada kemungkinan ucapan yang kedua itu hanya sekedar penekanan untuk menunjukkan bahwa suami betul-betul mantap. Ya, tidak lagi ada keraguan bahwa dia menceraikan. Ya, ketika suaminya betul-betul mengulang kedua, ketiga, bisa jadi itu maksudnya adalah untuk mengatakan kepada kita, kepada ibu, bahwa beliau betul-betul mantap, tidak ada ragu, tidak ada samar bahwa dia betul-betul menceraikan. Bukan berarti menjatuhkan talak untuk kedua kalinya ataupun ketiga kalinya. Ya, maka hal ini ketika ada pengulangan semacam ini, seharusnya kita tanyakan kepada suaminya, apa maksudnya mengulang itu? Apakah ingin menjatuhkan untuk yang kedua dan ketiga, atau sekedar untuk meyakinkan bahwa beliau betul-betul mantap, tidak ragu dalam hal menjatuhkan perceraian ini? Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz ini tadi beliau memberikan informasi ternyata suaminya yang sebagai pelaku, Ustaz, yang meminjamkan. Ya, bila yang terjadi adalah suaminya yang meminjamkan, berarti ini betul-betul riba ya. Apa yang beliau dapat, yang beliau belanjakan itu sebagiannya riba. Karena tentu rentenir itu punya modal. Yang dikatakan riba itu bukan pokoknya atau pertambahannya. Sehingga harta beliau bercampur antara yang halal dengan yang haram.
Nah, patut ditekankan di sini bahwa bila memang demikian kondisinya, maka dosa itu seutuhnya ditanggung oleh suami. Adapun istri itu mendapatkan hak untuk dinafkahi, diberi sandang, diberi pangan, diberi papan, tempat tinggal. Sehingga istri mendapatkan semua itu dengan cara yang halal. Karena ketetapan hak sandang, pangan, papan itu Allah yang menetapkannya. Adapun suami, dari mana dia dapat harta tersebut yang untuk menafkahi sandang, pangan, papan, dan itu adalah tanggung jawab suami seutuhnya. Apalagi bila istri sudah memberikan teguran, nasihat, saran, bahkan berupaya dengan segala macam cara untuk suami berhenti dari membungakan uangnya, maka tugas istri dalam ini sudah selesai. Dan seutuhnya itu menjadi tanggung jawab suami, ya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Tangerang. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah tersambung bersama kami ibu hamba Allah di Bukit Tinggi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Halo, ya silakan Ibu. Gini Ustaz, ini tentang saudara saya nih Ustaz. Ya. Saudara ini, saya ini kebetulan seorang janda Ustaz. Janda mempunyai satu. Kemudian saudara lain ini udah mulai dengar kajian Ustaz. Ya. Jadi kebetulan anaknya ini kerja di bank fungsional Ustaz. Ya. Jadi kan dia nafkah dia ini dari anaknya ini. Jadi saudara saya ini ragu soal gimana nafkah yang dikasih anak ini apa halal. Dan dia kerja di bank fungsional Ustaz. Sekarang ini sudah berapa bulan dia kerja ini Ustaz, yang saudara saya ini gaji yang dikasih anaknya itu disimpannya Ustaz, tidak mau dipakai karena dia ragu kan Ustaz, tidak mau dipakainya Ustaz. Kemudian kadang-kadang anak ini pulang kerja, kadang beli makanan, kebutuhan dapur dia membeli gitu Ustaz. Jadi gimana itu Ustaz yang dimakan orang tua itu gimana Ustaz? Baik Ibu. Itu aja Ustaz, terima kasih Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu di Bukit Tinggi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, ini serupa dengan pertanyaan yang sebelumnya, bahwa dosa riba, dosa bekerja di institusi ribawi itu yang menanggung adalah putranya. Adapun ibu ketika mendapatkan pemberian dari putranya, maka itu halal untuk diterima, halal untuk dibelanjakan. Karena ibu tersebut tidak bekerja ataupun mendapatkan itu dari jalur riba, tapi dari jalur hadiah, hibah dari putranya atau nafkah dari putranya, dan itu halal. Walaupun sebagai seorang ibu tentu berkewajiban untuk menasihati, mengingatkan putranya agar segera mencari pekerjaan alternatif lain yang bebas dari riba atau pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ya. Sehingga demikian pula ketika putranya pulang dengan membawa makanan dan sebagainya, ibu itu boleh ikut memakannya, tidak masalah. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ditanya perihal seorang muslim yang punya tetangga seorang rentenir. Kadang-kadang dia dijamu makan, diundang untuk jamuan makan, bolehkah ikut makan? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Qul lakal mahna wa alaihil itsm." Sebagai tamu, maka kamu boleh makan, silakan kau makan, tidak masalah, engkau tidak usah risau. Lakal mahna, engkau merasakan enaknya, dosanya yang mekul dia. Karena yang mendapatkan harta ini dengan cara haram adalah mereka, bukan kita. Sedangkan kita mendapatkan harta ini dari jalur apa? Jamuan sebagai tamu. Dan itu halal. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Bukit Tinggi. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Fira di Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Nah, Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Saya bekerja di sekolah sunnah Ustaz, yang mana di tanggal 25 November kemarin, yang bertepatan dengan Hari Guru, itu kami merayakan Hari Guru. Lalu Ustaz,
bagaimana hukum perayaan Hari Guru, dan jika sekolah tempat kita bekerja merayakan Hari Guru, lalu apa sikap kita sebagai seorang guru? Baik. Sudah cukup Ibu ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Fira di Bogor ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Fira, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saya akan mengurai masalah ini dari belakang ya. Yang pertama, dalam hidup kita banyak sekali momentum-momentum sejenis. Ketika kita berbelanja di mall, akan ada momentum di mana mereka mengadakan diskon Natal atau diskon tahun baru Konghucu, sehingga mereka membuat promo-promo dengan momentum-momentum perayaan-perayaan yang itu jelas-jelas perayaan agama non-Islam. Ketika kita butuh berbelanja, haruskah kita menghindari momentum tersebut dan tidak boleh memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan potongan harga, diskon, promo dan sejenisnya? Maka jawabannya boleh. Ya, kita berbelanja di pasar, kita tidak punya niat ikut merayakan, tapi memang kita merasa butuh, merasa ini momentum mendapatkan harga yang murah, maka boleh. Imam Ibnu Taimiyah suatu hari ditanya, seorang pedagang di pasar ketika momentum perayaan-perayaan agama non-Islam terjadi permintaan yang melonjak atas suatu barang yang dibutuhkan oleh orang-orang non-Muslim, non-Islam untuk perayaan hari raya mereka. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim berdagang, sehingga ketika momentum tersebut akhirnya ya secara alami menyediakan stok barang yang berlebih. Dan akhirnya pun mendapatkan keuntungan yang berlebih pula. Bolehkah menjual, nyetok barang dalam jumlah yang lebih besar dibanding hari biasanya untuk merespon meningkatnya permintaan market, permintaan pasar pada momentum-momentum perayaan umat agama Islam lain? Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, menukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwa dalam kondisi macam ini boleh-boleh saja menjual, nyetok barang dalam jumlah yang lebih besar dibanding biasanya, selama kita tidak dengan sengaja datang ke gereja mereka, dengan sengaja datang ke tempat peribadatan mereka menawarkan produk tersebut. Tetapi kita tetap berada di pasar kita, di toko kita, dan karena ada permintaan yang meningkat, dan kita pun tahu alasan kenapa permintaan itu meningkat, demand itu meningkat, ya kan ada momentum perayaan tersebut, maka tidak masalah ya menyediakan menjual barang itu kepada mereka. Nah, kedua, ketika kita sebagai karyawan atau staf di suatu lembaga, baik itu perusahaan atau lembaga pendidikan atau yang lainnya, dan pada momentum tersebut kita diwajibkan hadir untuk bekerja ataupun ikut makan dalam acara pesta mereka yang diadakan ini, maka secara prinsip itu kembali kepada niat kita. Kita tidak boleh ada niat untuk ikut-ikutan dalam perayaan semacam itu. Kita tidak boleh ada niat untuk ikut merayakan hari tersebut, karena hari-hari itu sama saja bagi umat Islam. Perayaan itu hanya pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Sedangkan yang lainnya itu hari-hari biasa yang tidak perlu dimuliakan tersendiri. Namun karena kita sebagai karyawan, kita hadir bekerja, dan pada saat bekerja ada hidangan karena mereka mengadakan pesta makan, maka sekali lagi kita juga boleh ikut menyantapnya. Karena itu makanan-makanan yang halal ya, kecuali kalau dalam makanan itu ada mengandung unsur-unsur yang haram. Maka pertama, tidak perlu ikut dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah hari yang spesial. Dan kemudian kita tidak juga perlu merasa ini adalah hari yang perlu dirayakan, sehingga kita gegap gempita bergembira. Tetapi ketika pada hari tersebut di tempat kita bekerja disajikan makanan atau hal yang lain, maka kita boleh ikut memanfaatkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Fira di Bogor. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu. Iya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Begini Ustadz, Ya. Rumah Ana dibeli sama teman Ana dengan cara cash keras, pembayaran cash bertahap. Sebelum itu lunas, bolehkah Ana mengontrak di rumah Ana itu Ustadz? Ya. Apakah jatuhnya ketika belum lunas itu masih hak Ana atau sudah menjadi hak teman Ana sehingga Ana masih boleh tinggal di sana atau Ana harus ngontrak Ustaz? Baik. Begitu Ustaz. Baik. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallahu kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Masalah status rumah tersebut ketika sudah dijual belikan, maka statusnya rumah itu telah sah menjadi milik pembeli dan telah berpindah kepemilikan dari penjual menjadi milik pembeli. Namun seringkali dalam praktek jual beli ada klausul, ada syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak. Misalnya penjual bisa saja bersyarat bahwa selama masa angsuran, selama masa cicilan, maka rumah tersebut masih akan tetap dihuni oleh penjual, pemilik pertama. Bila ada klausul ini dan itu disepakati, maka boleh. Maka boleh. Sehingga nilai jual rumah itu sejatinya bukan hanya nilai rupiah yang disepakati, tetapi juga ada tambahan hak guna rumah tersebut pada masa yang telah disepakati, itu misalnya setahun, 2 tahun, atau berapapun. Kenapa? Karena pemilik rumah masih menempatinya. Walaupun secara status rumah itu telah menjadi milik pembeli. Atau sebaliknya, ketika pembeli mengatakan bahwa selama masa sewa silahkan, selama masa cicilan silahkan rumah itu digunakan, dan kemudian ada kesepakatan dengan klausul ini, maka juga tidak masalah, halal untuk digunakan. Walaupun sekali lagi status rumah secara hukum betul-betul telah menjadi milik pembeli. Ya, dua kondisi ini menjadikan penjual pertama boleh memanfaatkan rumah itu tanpa harus membayar uang sewa. Ya, catatannya apa? Catatannya bila klausul itu disepakati ketika akad. Namun ketika tidak ada kesepakatan di awal, maka seharusnya rumah itu harus segera diserah terimakan walaupun pembeli belum lunas. Loh, kalau Anda berkata, kalau gitu kemungkinan nanti bisa aja ada peluang ngemplang, rumah diserahkan, diterima, dihuni, dipakai, bahkan mungkin dijual ulang kepada pihak ketiga, padahal dia belum lunas. Ya, itu kan kesalahan sendiri. Kenapa kita tidak bersyarat? Padahal belum menerima pembayaran lunas. Maka idealnya kalau kita menjual barang dan pembayaran belum lunas, idealnya barang jangan diserahkan, namun ditahan sebagai jaminan agar pembeli betul-betul komitmen dan bersungguh-sungguh untuk menyerahkan pembayarannya secara lunas. Atau paling tidak selama masa cicilan rumah itu tetap dihuni oleh penjual sebagai bagian dari kesepakatan nilai harga, ya, nilai harga jual rumah tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Abu Hanifah di Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya ingin bertanya Ustaz. Ya. Apakah saya ada 2 pertanyaan. Yang satu, satu saja Bapak ya. Satu saja ya Pak. Ya. Apakah haram saya kalau menonton siaran TV, tapi pakaian penyiarnya, pakaian wanita penyiarnya tidak menutup aurat, mengganggu kepada pemandangan saya. Tapi karena saya kebetulan ingin nonton berita itu, ingin pasti tahu
cerita tentang berita itu, jadi saya menonton juga. Apakah saya haram menonton itu? Baik. Dan juga pertanyaan saya, apakah yang menyiarkan itu juga fungsinya juga haram juga? Itu aja, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa ataqullah kepada Bapak Abu Hanifah ya di Jambi. Iya, di Medan, Ustaz. Di Medan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Abu Hanifah, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, tidak diragukan ketika ada konten baik di YouTube atau yang lainnya atau di televisi yang menampilkan lawan jenis yang membuka auratnya, maka itu tentu tidak halal untuk kita saksikan. Dan tidak ragu bahwa mereka juga berdosa karena telah mempertontonkan auratnya. Adapun kalau Bapak beralasan bahwa ingin mendengar beritanya, maka berita itu bisa disimak dengan cara apa? Dengan mendengar suaranya tanpa harus mendengar atau melihat wanitanya. Ya. Apalagi hari ini juga sudah banyak di media-media online yang kita bisa cukup membaca narasinya tanpa harus menyaksikan pembawa beritanya. Ya, ini yang perlu kita ingat, kita sadari agar kita bisa selektif dengan apa yang kita lihat, kita dengar, sehingga kelak di hari kiamat pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ya, karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sejatinya inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad dan akal pikiran kita kullu ulaika kana anhu mas'ula. Suatu itu, semua itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban kapan? Di dunia ataupun di akhirat. Itu tidak bisa luput kita. Maka selektiflah dengan apa yang kita lihat, selektiflah dengan apa yang kita dengar. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Semoga bisa menjawab Abu Hanifah di Medan. Baik, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada program kali ini. Kita ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, para pemirsa Fatwa TV, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan jangan lupa untuk menyaksikan live interaktif jam pukul 8 waktu Indonesia Barat, konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA. Baik para pemirsa dan pendengar, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci. Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya